Suara saya saya mau memajukan waktunya ya setengah 7. Tapi tadi memang ya memang ini salah saya ya, saya memajukan aja di setengah 7. Sehingga tadi mungkin Mbak PC banyak ya mungkin ngasih repot dan sebagainya, karena kebetulan juga mendadak sedih kabarnya ada yang sakit nih. Habis ini nanti habis ngajar langsung ke rumah sakit. Jadi untuk hari ini kita akan menyampaikan materi saja. Saya tidak membuka kamera ya. Ini saya off cam karena lagi ada di rumah. Takutnya nanti ya biasanya banyak yang perlu saya lakukan ya, atau mungkin saya datang gitu nanti mengganggu visual kalian gitu ya. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar ya tentang rencana tindak lanjut program. Ya, kemarin terakhir itu saya sudah menyampaikan tentang strategi advokasi kesehatan beserta dengan monitoring aja ya sepertinya ya di advokasi. Ya, nanti saya akan jadikan satu untuk penilaiannya ya, jadi satu komponen atau mungkin dua yang saya lihat dari keaktifan sama nilai sukses itu semuanya, karena memang kita segera melaporkan ya, kita segera melaporkan nilai 3 minggu ya. Sistem yang terpusatnya disambung oleh sistemnya dari pusat. Jadi memang kemudian seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita akan tentang rencana tindak lanjut kegiatan. Nah, maaf ya ini PPT-nya ini jangan dulu ya, karena PPT PPT yang saya buat ini ya, ini mungkin tidak menarik ya. Jadi ini mohon maaf, jangan ditiru ya. Ini masih polosan memang saya buat ya. Tapi di sini sudah mencakup informasi yang memang saya akan sampaikan. Dalam suatu kegiatan atau pada programnya, selalu kita membuat yang namanya rencana. Nah, setelah kita buat organisasi, kita lakukan yang namanya aktuasi. Berarti ada pelaksanaan. Di pelaksanaan itu kita lihat tujuan kegiatan apa yang kita lakukan
Kiranya nanti yang di masyarakat bahasanya kita tentang kesehatan masyarakat, jadi kita harus dibuka yang namanya. Nah, perilaku itu sendiri itu kan ada tiga ya, jadi dari pengetahuan, kemudian dari sikap, kemudian praktek. Nah, kita buat standarnya. Nah, standar itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Nah, kita lihat kepada pedomannya. Nah, mungkin kita bisa, kalau misalnya di standarnya ya di suatu daerah, mungkin persentase terjadinya angka kematian ibu dan bayi ya itu kan sudah ada standarnya di nasional. Saya lupa itu standarnya berapa ya. Tapi sebenarnya kalau lihat mungkin Bapak Ibu yang di sini yang tercapai, berarti kita sudah berhasil dalam oleh karena itu di dalam controlling dan evaluasi yang mengontrol dan mengevaluasi ya. Nah, selanjutnya dari apa yang kita lakukan jika suatu ada masalah, ada suatu permasalahan yang mungkin tidak sesuai dengan standarnya atau pedomannya ya atau indikatornya, kita buat yang namanya rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut itu kita lakukan setelah kita melakukan semua kegiatan yang sudah kita rencanakan dan kita evaluasi, ternyata evaluasinya nggak berhasil ya. Apakah kegiatan ini akan dilanjutkan atau mungkin akan diganti? Jadi ganti itu banyak sekali proses penggantiannya, ada namanya yang diganti, sasarannya yang diganti, tujuannya yang diganti, atau waktunya macam-macam. Sebenarnya kita tahunya penggantian atau perubahan itu ya dari yang sudah kita evaluasi, tidak berhasilnya gimana nih. Nah, kita bisa yang namanya nanti merencanakan kegiatan tindak lanjut. Semua kegiatan harusnya ada yang namanya rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut itu adalah suatu suatu ini kesinambungan yang harus kita lakukan. Jadi kegiatan ini tidak berhenti pada saat ini. Kegiatan ini kalau bagus ya sudah ditindak lanjut. Tindak lanjutnya apa rekomendasinya? Biasanya kan dipertahankan bahkan sering dilakukan, ditingkatkan lagi. Rekomendasinya seperti itu. Nah, rencana tindak lanjut itu bisa dibuat dalam suatu dokumen rencana lanjutan. Ya, batch 1, batch 2, batch 2, batch 3, batch 3, batch 4 sampai 100% indikatornya. Sampai benar-benar masyarakat itu punya yang namanya kebiasaan atau lifestyle. Kalau kiranya kita inginkan kegiatan itu untuk tercapai atau menurunnya angka stunting, ya kalau bisa kegiatan ini harus bisa menurunkan sampai mungkin nol. Akhirnya kalau kegiatannya mungkin salah satunya pemberian makanan bergizi ya dari pengetahuan, sikap dan karakter itu harus mungkin bisa 100% ya. Kalau 100% itu kan sudah menjadi habit atau menjadi lifestyle untuk anak-anak atau di masa. Nah, kemudian di sini di rencana tindak lanjut kolomnya itu atau yang dibahas
Ya, hasil temuan yang tadi saya sampaikan, hasil temuan permasalahannya itu apa dijelaskan. Ya, dari apa temuannya ini dari evaluasinya. Evaluasinya apa? Karena evaluasi itu tidak bisa kita nilai hanya pada akhir saja. Evaluasi seperti yang dulu saya sampaikan, evaluasi itu bisa dilakukan pada saat perencanaan. Perencanaan itu kita evaluasi karena kita perlu koreksi. Kegiatan koreksi, mengedit itu adalah masuk di dalam kegiatan evaluasi. Kemudian nanti ada di pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu juga butuh yang namanya evaluasi. Nah, di situ dilihat kalau di sisi pelaksanaan. Dari mungkin yang pertama dilihat dari indikatornya apa. Pertama mungkin sasarannya. Sasarannya sesuai enggak dengan topik yang dibahas. Waktunya sudah sesuai enggak. Waktunya jam 8 sampai jam 10. Ternyata mungkin molor ya jam 9. Akhirnya molor belakangnya sampai jam 11. Berarti kegiatan itu mungkin ada evaluasinya, nanti ada rekomendasinya apa yang harus dilakukan. Mungkin jam 8 itu masyarakatnya masih pada sibuk ya, atau masih ada yang mungkin ngurusin anak, sekolah, dan sebagainya. Nah, itu mungkin kalau kegiatan yang lain, solusinya apa? Kita bisa mundurin itu jam, jangan jam 8, mungkin jam pagi. Nah, itu adalah bentuk evaluasi saat pelaksanaan. Nah, kalau pada output ya kita lihat kembali di tujuannya seperti apa. Tujuan saat ini maksudnya. Nanti setelah kita outputnya itu kita lihat, kita baru lihat outcome-nya. Memberikan dampak apa kegiatan ini. Kita lihat beberapa minggu atau beberapa bulan setelah kegiatan ini selesai dilakukan. Kemudian yang ketiga, ya, jadi rencana lanjut itu tentunya memastikan dampak yang berkelanjutan pada masyarakat. Ya, tadi ya, jadi kegiatan itu yang kita lakukan tidak berhenti pada saat ini saja. Jadi itu saya rekomendasi. Selanjutnya nanti rencana tindak lanjutnya apa. Ya, jadi ada kolom-kolom seperti itu. Kemudian ada meningkatkan efektivitas kegiatan mendadak. Nah, ini efektifnya itu apa yang kita lihat ketika temuannya ternyata jamnya yang bermasalah, berarti jamnya yang sasarannya tidak sesuai dengan pemaparan yang baik. Bisa atau narasumbernya ternyata tidak mungkin kegiatan ujiannya tadi ya, meningkatkan efektivitas kegiatan dampak nyatanya ya berarti target yang sudah ada menekankan perlunya intervensi segera ya kalau memang kegiatan tersebut itu punya sifat urgent ya emergensi ya berarti untuk rencana tindak lanjutnya ya jangan lama-lama dari kegiatan sebelumnya. Jadi ini perlu untuk dilakukan kegiatan setelahnya. Kemudian tentunya memastikan penggunaan sumber daya yang efektif adalah krusial untuk keberlanjutan.
Nah, kita lihat lagi pada perencanaan. Perencanaan yang di bagian input masukan. Salah satunya input atau masukan itu adalah di sumber daya. Sumber daya baik dari sumber daya manusia ataupun dari sarana. Itu adalah kita harus pastikan benar apakah sumber daya yang ada itu bisa kita lanjutkan pada kegiatan ke depan. Nah, ini adalah 6 dari tujuan RTLK. Nah, komponen di dalam RTLK, nah, ketika kita sudah ada rekomendasi, ada rencana kegiatan apa yang harus kita lakukan, lah. Seperti kalau kita membuat suatu kegiatan baru, ini ya. Tapi di sini mungkin ditambahkan saja tujuannya apa, tujuan tindak lanjutnya apa. Ya, ditambahkan juga dari temuan kegiatan. Jadi, sistematis ya, sistematis cara untuk menjelaskan ketika temuan kegiatan itu dapat diperoleh di partisipasi masyarakat kurang. Ya, itu mungkin karena kenapa di kegiatan itu mungkin hanya ceramah saja, mungkin tidak ada diskusi. Nah, rencana aksinya apa? Bisa dilakukan diskusi terarah atau diskusi interaktif. Nah, itu bisa masuk di rencana aksi untuk menyelesaikan yang namanya temuan kegiatan. Nah, mungkin kita buat tuh indikator keberhasilan. Nah, lihat lagi ya, indikator keberhasilan apa? Mungkin ada target diskusi interaktif itu yang berhasil ketika berapa persen pesertanya itu untuk merespon dari apa yang disampaikan oleh si narasumber atau host tadi. Jadi ada indikatornya itu. Seperti itu. Atau mungkin permasalahannya seperti ini. Ketika kegiatan tersebut hanya memberikan pengetahuan, ya mungkin di sini bisa kita buat masih kurangnya keterampilan, ya keterampilan masyarakat tentang mungkin CTPS ya, prakteknya itu masih minimnya praktek. Nah, mungkin rencana tindak lanjutnya yang mungkin dilakukan eh, praktek ya, praktek tentang CTPS. Ya, kemudian nanti di indikator keberhasilan, mungkin dari berapa peserta itu sudah melakukan praktek CTPS dengan 6 langkah secara benar, secara berurutan. Itu kan ada aturannya, itu kan ada ya kalau CTPS itu. Saya nggak tahu ini masih 6 atau masih lebih. 6 langkah yang sesuai secara berurutan. Nah, itu adalah indikator keberhasilan. Kemudian dari monitoring evaluasi ya tadi, monitoringnya itu dilakukan dalam waktu yang berapa? 2 bulan atau 3 bulan itu kita bisa lihat apakah kegiatan ini berhasil atau tidak. Begitu pula tentang evaluasi berarti penilaian dari secara keseluruhan. Di dalam tujuan yang lebih spesifik di RTLK, yang pertama, tindak lanjut ini tentunya bisa meningkatkan akses ya. Jadi dengan kegiatan lanjutan ini akan bisa memastikan setiap individu akan memiliki akses mudah ke layanan kesehatan. Jika permasalahannya ya mungkin aksesnya sulit ya. Mau ke layanan kesehatan sulit seperti itu.
Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas ini yaitu bisa meningkatkan standar dan efektivitas dari semua program kesehatan. Yang ketiga, membangun kapasitas, memperkuat keterampilan dan sumber daya tenaga kesehatan. Dan yang keempat, nantinya kegiatan lanjutan ini bisa mendorong partisipasi dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Strategi kegiatannya apa di dalam RPLK? Tentunya yang pertama, kita tingkatkan yang namanya infrastruktur. Jadi dengan cara apa? Memperbarui fasilitas kesehatan dan perawatan. Ya, mungkin memperbarui, mungkin kalau tadi sulitnya mendapatkan akses layanan kesehatan. Kita bisa caranya seperti ini. Jadi ada temuan dan ada solusinya di sini. Kemudian yang kedua, misalnya mengembangkan ya atau meningkatkan dari keterampilan SDM. Nah, ini mungkin bisa dilakukan pelatihan-pelatihan ya. Jadi bukan berarti untuk hanya meningkatkan pengetahuan saja, pelatihan ini juga bisa mengembangkan yang namanya keterampilan. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengedukasi kesehatan masyarakat, misalnya kampanye kesehatan untuk perilaku yang sehat, tentunya dengan visi atau mungkin kampanye ini. Ini contohnya, jika mungkin temuannya yang berbeda di sini, ini bisa dilakukan dengan strategi yang lain, yang sesuai dan yang bisa menyelesaikan temuan yang ada di lapangan. Ya, karena RTLK ini adalah kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sebelumnya, nah ini ada beberapa tips yang dilakukan pada kegiatan lanjutan atau RTLK. Tentunya kita harus melibatkan semua pihak terkait karena dalam RTLK ini sebisa mungkin kita harus memberdayakan yang namanya komunitas. Kemudian dalam tindak lanjut kegiatan ini kita bisa menggunakan bahasa yang jelas dan spesifik dalam memberikan informasi ya. Kemudian tentunya harus menyusun jadwal realistis dan terukur karena kita kan sudah mengevaluasi kegiatan sebelumnya, ada terkendala nggak terkait jadwal. Kalau terkendalanya di jadwal, berarti kita harus menyusun jadwal yang memang itu sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Kemudian yang terakhir di sini sediakan sistem monitoring yang mudah. Jadi monitoringnya itu tiap bulan apa itu harus ada pedomannya, harus bisa dilihat oleh semua pihak. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya bulan 1 sampai bulan 3 kita ngapain aja ini? Ada identifikasi lokasi ya. Kemudian di bulan 1 sampai 3 itu ada bentuk tim pelaksana. Jadi ada timelinenya, rencana tindak lanjut itu harus ada timelinenya. Kemudian di bulan 4 sampai 6 itu seperti apa? Ini hanya contoh saja. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa memberikan ini ya monitoringnya atau timeline kegiatannya itu mungkin dalam per bulan terserah ya apa yang dilakukan atau mungkin tiap 2 bulan sekali atau tiap 4 bulan. Kalau di sini kan dalam 3 bulan ya 3 bulan itu ada timelinenya itu harus ngapain aja di sini. Jadi harus tertata, harus jelas. Seperti kalau teman-teman membuat suatu kegiatan itu kan ada yang namanya timeline kegiatan ya. Nah, itu sama dengan kita membuat timeline pada STLK ini. Nah, selanjutnya nanti di bulan yang terakhir tentunya nanti adalah menyiapkan laporan STLK. Nah, mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja ya kita lihat dari berbagai kegiatan ya, dari mengumpulkan data baik secara kuantitatif ya survei,
kemudian kualitatif, wawancara ya. Kemudian kita bisa menganalisis indikator, menganalisis dari indikator kinerja utama setiap triwulan. Biasanya sih monitoring itu biasanya dilakukan setiap 3 bulan. Ya, kalau mengevaluasi sekarang ini kuliah proses pembelajaran kan dilakukan setiap semester ya atau 6 bulan sekali. Kalau dulu zaman saya itu ada per 3 bulan atau kalau nggak salah cawu ya. Ya 3 bulan sekali itu masih zaman dulu itu kan per 3 bulan sekali nanti dilihat nilainya berapa itu ya. Kemudian eh, ada yang namanya umpan balik ya. Umpan balik itu harus kita lihat juga ya dalam dengan apa ya harus kita lakukan pertemuan-pertemuan, koordinasi-koordinasi dengan masyarakat. Tentunya itu sebagai penerima manfaat dari kegiatan ini. Kita tanya ya, apakah ada permasalahan atau kan bagaimana kegiatannya yang kemarin dan sebagainya. Agar kita tahu, berarti mungkin masih ada terkendala apa terkait dengan kegiatan ini. Nah, kemudian baru yang terakhir, kita buat laporan, ya, laporan kemajuan. Kalau kegiatan itu mungkin 1 tahun, ya mungkin laporan kemajuannya bisa digunakan 6 bulan. Jadi laporan kemajuan satu agar kita tahu, nggak langsung selesai setahun kita buat laporannya. Itu akan nggak efektif ya, karena kita nggak tahu permasalahannya itu apa ya, jadi tidak bisa kita langsung melihat 1 tahun. Jadi kita harus tahu progresnya, kemajuannya. Mungkin 3 bulan atau 6 bulan. Itu minimal aja kalau kegiatan itu 1 tahun, berarti laporan kemajuannya itu 6 bulan. Minimal ya, minimalnya seperti itu. Kalau dibuat sering, nggak masalah, malah itu adalah lebih bagus ya. Jadi 1 tahun misalnya ada 3 kali laporan kemajuan itu malah bagus ya. Nah, kemudian setelah kita membuat laporan kemajuan, kita bisa membuat yang namanya rekomendasi perbaikan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Mungkin sudah paham semua atau sudah lelah, lelah semua ya. Tadi karena Bapak Ibu saya majukan ini ya. Jadi mohon maaf ya kemarin itu ada buuh ya. Kalau buuhan bulan ini terlalu banyak ya bulan Zulhijjah ya. Nah, bulan besar ya ini ya. Nah, ini kan terlalu banyak jadi kemarin itu memang saya ada buuhan ya. Jadi buuhannya itu pas hari Jumat pas berbenturan ya dengan jadwalnya teman-teman. Kemudian saya lapor ke PJMK, ternyata PJMK bersedia untuk mengganti. Tapi ya gitu, harinya adalah hari efektif Bapak Ibu kerja ya. Jadi mohon maaf nih, kita saya memang yang salah ya karena tidak sesuai dengan jadwal. Tapi untuk hari kemudian ya, untuk minggu depan kita memang jadwalkan di tanggal yang karena ini ada waktu ya, ada waktu untuk mengerjakan tugas. Jadi saya buatnya waktu yang agak lebih lama ya. Jadi kalau di tanggal 27, tanggal 27 itu libur lagi Jumat. Jumat terlalu sering libur ya. Saya majukan lagi. Di tadi kesepakatannya tadi tanggal berapa ya Mbak? Tanggal 24 ya tadi. Tanggal 24 nanti kita ketemu lagi. Nanti silakan mau jam 7 ya enggak masalah. Atau pas teman-teman ternyata nggak bisa hari Selasa mundur lagi Bu hari Rabu nggak masalah ya. Pokoknya jangan Kamis ya. Kamis tuh saya jarang bisa kalau ada kuliah di sore, sore atau malam karena
Kamis itu biasanya saya ada kegiatan di rumah. Itu ada yang ditanyakan? Mbak, izin Bu. Ya, kenapa Bu? Monggo, Ya, silakan. ya. Terima kasih Bu untuk tugasnya Bu. Apakah Oh, tugasnya. Oke. dipresentasikan dalam bentuk PPT Bu? Kalau tugas sudah Ah, dikerjakan semuanya, oh, tolong sudah ya. disiapkan dalam PPT ya. Kemarin itu tugasnya saya lupa ya. Saya memang sudah ya di sini. Saya udah usianya 30 ke atas. Tapi belum 40 tahun ya. Saya masih belum 40 tahun. 35 lah ada. 35, mau 36 lah. Jadi saya lupa ya. Kemarin tugasnya itu kita bahas apa ya Bu? Apakah sudah sampai laporan Monef ya susunannya atau Oh, belum seperti apa? masih advokasi, membuat ini Oh, proposal Bu, untuk advokasi. oh itu ya proposal. Tapi kemarin memang kita fix hanya Iya, sampai itu aja ya iya untuk Bu. tugasnya ya. Oke, tugasnya sudah selesai Bu? Kebetulan sudah Bu, hanya mau ditanyakan apakah dengan PPT Bu untuk Ya, presentasinya. iya karena presentasi ya presentasi harus PPT, Oh iya harus Bu. pakai PPT. Sip. Tapi PPT-nya jangan banyak-banyak ya slide-nya. Jadi Oh iya. visualnya mungkin yang lebih bagus, jangan meniru saya ya. Ini tulisan saja. Kalau bisa PPT itu yang bisa ke arah persuasi, ya ke arah mengajak ya, mengajak untuk masuk di dalam topik ini gitu, ajakan. Jadi mungkin bisa dalam bentuk kata-kata boleh sih, kata-kata boleh, tapi lebih mungkin di visual yang lain, dokumentasi, gambar, atau mungkin eh, grafik ya kalau memang ada data, tabel penyajian data dan sebagainya. Tapi visual jangan animasi ya Bu, animasi itu buat saya konsentrasi ke goyang-goyang gerakannya ya. Jadi jangan animasi. Tulisan tidak masalah, tapi tulisannya jangan terlalu rapat ya, terlalu banyak. Ya seperti itu Bu. Monggo untuk yang lain, silakan. Sudah tidak ada ya sepertinya ya. Oke, kalau tidak ada, saya minta untuk dikerjakan untuk tugasnya. Sebenarnya tugasnya itu sampai ke Monef ya, tapi kalau kesepakatan kemarin dan teman-teman Bapak Ibu semua masih belum mengerjakan ya sampai dengan proposal advokasi ya. Jadi ya ya kita kesepakatan bersama ya. Jadi hanya sampai ke proposal advokasi mengenai susunannya seperti kesepakatan yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu. Oke, saya tunggu untuk tugasnya. Tugasnya tetap dikumpulkan ke saya hanya yang Word ya, yang Word saja. Saya tidak mau PDF ya. PDF itu kadang buat laptop saya itu lemot ya, karena kan berat. Jadi Word saja, yang PPT itu sebagai media Bapak Ibu untuk presentasi pada ujian tersebut. Karena presentasi itu sebagai model ujian ya, jadi bentuk ujian, bentuk penilaian saya kepada apa yang sudah dituliskan dalam laporan yang sudah dikirimkan ke saya. Jadi memang di PPT itu harus sama dengan laporan yang sudah dikirimkan ke saya. Jika nanti sudah mengumpulkan ke saya laporannya ternyata ada revisi, ya mohon untuk bisa ditarik lagi. Bu, ternyata laporan saya ini ada revisi, saya kirim lagi dan saya narik yang kemarin, boleh diperbolehkan. Saya tidak mau antara laporan dan PPT ternyata hasilnya beda. Bu, maaf Bu, revisinya ini saya sudah rubah di PPT. Jadi saya mohon tidak seperti itu. Seharusnya PPT itu kan harus disiapkan sebelumnya, otomatis sudah.
memperkirakan bahwa hasil yang saya sampaikan ke dosen itu adalah hasil yang sudah benar. Seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk hari ini pertemuannya. Jika nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan ke PJMK ya mata kuliah ini, dan nanti PJMK bisa menyampaikan ke saya. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima Bu kasih, Bu. Pipin. Ya, sama-sama.